Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ruang Fikih. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membersihkan najis menurut mazhab Syafi'i. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak akan lepas dari yang namanya kotoran ataupun najis. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui seputar tentang najis dan bagaimana cara membersihkannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tonton video ini sampai selesai. Jangan skip-skip ya, biar kalian nggak salah paham. Dan mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas pengertian najis. Najis itu apa sih? Dilansir dari kitab Nailur Roja, karangan Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri, menyebutkan bahwa najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah. Jadi najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti darah, nanah, air kencing, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke pembagian najis. Najis dibagi menjadi 3, seperti yang dilansir dalam kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumer, menyebutkan an-najasatu salasatun, mughallazatun, wa mukhaffafatun, wa mutawassitatun. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mughallazah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Yang pertama, najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis yang disebabkan oleh anjing, babi, anak keturunan anjing dan babi, ataupun salah satu dari keduanya. Contohnya jilatan anjing. Misalkan tangan kalian terkena jilatan anjing. Nah, bekas jilatan anjing ini disebut najis mughallazah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Misalkan kalian punya adik. Nah, adik kalian ini belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Misalkan adik kalian ngompol, nah ompol adik kalian ini disebut najis mukhaffafah. Yang terakhir, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis selain dari najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Nah, najis ini adalah najis yang sering kita temui sehari-hari, seperti darah, nanah, air kencing, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan najis sesuai dengan kategorinya. Langkah selanjutnya, kita akan membahas cara membersihkan najis sesuai dengan kategorinya. Yang pertama, cara membersihkan najis mughallazah. Cara membersihkan najis mughallazah adalah dengan membersihkan bentuk najisnya terlebih dahulu, meliputi rasa, warna, ataupun bau. Kemudian, membasuh pada bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Pastikan tangan yang digunakan untuk mengaduk suci dari najis. Yang kedua, cara membersihkan najis mukhaffafah. Cara membersihkan najis mukhaffafah adalah dengan membersihkan bentuk najisnya terlebih dahulu, meliputi rasa, warna, ataupun bau. Kemudian, memercikkan air pada bagian yang terkena najis dengan area percikan sedikit diperluas. Ingat, pastikan tangan yang digunakan untuk memercikkan air suci dari najis. Yang terakhir, cara membersihkan najis mutawassithah. Cara membersihkan najis mutawassithah adalah dengan membersihkan bentuk najisnya terlebih dahulu, meliputi rasa, warna, ataupun bau. Kemudian, membasuh pada bagian yang terkena najis cukup dengan 1 kali basuhan. Dari pembagian 3 kategori najis yang telah disebutkan, najis dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki bentuk, masih memiliki rasa, warna, ataupun bau. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rasa, warna, ataupun bau. Nah, cara membersihkan najis yang telah kami jelaskan adalah cara membersihkan najis ainiyah. Apabila najisnya najis hukmiyah, maka cara membersihkannya cukup dengan menggunakan cara basuhan najis ainiyah. Dalam artian, apabila najisnya najis mughallazah, maka cara membersihkannya cukup dengan menggunakan 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Apabila najisnya berupa najis mukhaffafah, maka cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis
dengan area percikannya sedikit diperluas. Apabila najisnya berupa najis mutawasitoh, maka cara membersihkannya cukup dengan menggunakan 1 kali basuhan. Demikian sedikit penjelasan mengenai najis dan cara membersihkannya menurut mazhab Syafi'i. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah sebuah hal penting dalam ajaran agama. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim menyebutkan, At-tuhur satrul iman, yang artinya kesucian adalah sebagian dari iman. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni menyebutkan, Istanzihu minal baul, fa inna amata adzabil qabri minhu, yang artinya berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur berasal dari kencing. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian merupakan sebuah hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri dan lingkungan kita, supaya keimanan kita semakin bertambah dan terhindar dari siksa kubur. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menjaga kebersihan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.